Iya, 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 iya. Oke, jadi balik lagi. Kira-kira ibu-ibu mau nggak punya simpanan emas 10 kilo dalam 1 tahun ke depan? Mau, ada yang mau merit, Pak. Oke, mantap. Mantap kan kalau dianterin emas 10 kilo. Juli Nah, orang tawa. sekarang saya dulu perkenalan terhadap perusahaan dulu ya. Saya tulis dari sini aja biar ringkas padat. Oke. Ini perusahaan sudah berjalan 12 tahun real. Ini adalah perusahaan distributor emas logam mulia, distributor terbesar di ASEAN untuk emas logam mulia. Oke, perusahaan sudah jalan 12 tahun dan sudah 10 tahun lebih menjadi supplier emas di bank-bank terbesar Malaysia seperti Bank Muamalat dan lain-lain. Artinya di sini saya mau perjelas perusahaan ini 10 tahun itu sudah bertransaksi real, bertransaksi nyata. Bukan websitenya yang umur 10 tahun ya, tapi memang perusahaannya sudah berjual beli dengan bank-bank terbesar di Malaysia. Jadi Bank Muamalat itu membeli emas sama perusahaan ini. Di Bank Muamalat kalau butuh emas untuk orang gadai, untuk orang nabung emas di bank, itu beli emasnya sama perusahaan ini. Jadi selama ini perusahaan ini hanya melayani bank-bank besar dan koperasi-koperasi besar, tidak buka untuk umum. Baru sejak tahun 2019 dibuka untuk umum. Nah, upline saya, teman saya, Puan Aida, itu teman saya baru jalan tahun 2019 akhir, baru 2 tahun lebih. Sekarang sudah punya income 70 miliar rupiah dan tabungan emasnya ada 60 kilo lebih. Setiap bulan penghasilan 7 sampai 8 miliar rupiah dan terus meningkat. Bulan 7 sampai 8 M. Ya, 1 bulan penghasilannya. Oke, dia tidak bekerja pun sekarang penghasilan 7 miliar ini tidak akan meleset setiap bulan. Oke nggak kira-kira Ibu? Itu 3,5 M ya, 1 tahun. Ya. Oke banget. Oke ya, maukah punya ini? Mau. Oke. Sekarang kita cerita, ini tadi cerita di Malaysia. Sekarang dia sudah masuk bursa di Amerika. Nasdaq. Dan sedang proses Nasdaq. Oke, di bursa Amerika udah online. Oke, sedang proses di Nasdaq. Oke, artinya kalau perusahaan yang sudah proses di bursa Amerika dan Nasdaq ini, berarti aset mereka sudah ratusan triliun baru mereka bisa masuk ke bursa ini. Jadi saya hanya mau menyimpulkan ke teman-teman, ini bukan perusahaan multilevel, ya, bukan perusahaan multilevel yang bisa hilang tiba-tiba, yang Pak Herman, bisa... maaf Pak, Bapak ya. Record nggak nih Pak? Coba record Pak. Record Bu. Alhamdulillah, nanti ya. Minta. Ini bukan perusahaan multilevel yang tiba-tiba yang hilang, bukan perusahaan baru juga di dunia nyata, di dunia konvensional udah 12 tahun. Dan hari ini kita cerita Indonesia sekarang. Indonesia baru open kantornya baru kurang lebih 6 bulan. Ya, dan sudah kerjasama dengan PT Antam. Oh, ya, jadi kita emasnya Mas Antam nanti ya. Indonesia. Jadi nanti kalau kita mau ambil emas fisik, PT Antam lah yang langsung ngirimkan emas ini ke rumah kita. Oke, sampai di sini bisa tangkap? Perusahaan udah clear ya? Sip. Ya, perusahaan udah clear, kita nggak ragu lagi. Nah, sekarang apa untungnya buat kita? Nah, kita pelajari produk sekarang. Produk perusahaan ini ada 3 jenis. 3 apa 4, Pak?
secara umumnya 3 kita buat, walaupun nanti bisa terbelah jadi 4, tapi kita bilang 3 dulu, biar gampang pahamnya dulu. Iya, iya. Jadi yang pertama, jual beli emas fisik dan digital. Nah, bagi saya kalau sekedar jual beli emas, ini hal biasa. Ya, kenapa kita bilang hal biasa? Ya di toko emas juga banyak emas. Ya kan? Nah, cuman bedanya di sini beda dikit lah ya. Kita bicara di sini sambil jual beli, kita di sini bisa transfer emas. Berarti jadi emas tuh bisa ditransfer karena ada digitalnya, tapi juga ada fisiknya. Bisa nabung emas, bisa mulai nabung. Kalau hanya sekedar nabung, bisa mulai nabung dari 100.000 rupiah, udah bisa beli emas di sini. Kumpul. Jadi kalau kita mau ngajarin anak kita menabung emas, ya boleh mulai dari sini 100.000, ada uang belanja, jajan, 100.000 simpan, beli emas. Besok ada jajan lagi 100.000 simpan, beli emas, dan seterusnya. Kelamaan Pak, nungguin 10 kilo kayak gitu mah. Nah, ini buat cerita produk pertama dulu. Biar paham dulu. Artinya ada transaksi jual emas secara real. Ya, tapi kita nggak main di sini karena menurut saya ini hal yang biasa. Tapi nanti kedepannya bisa belanja pakai emas tabungan kita. Jadi misalnya mau beli baju, mau beli elektronik atau apa, bayar pakai emas tabungan kita bisa. Jadi ini aplikasinya sedang disiapkan. Bertransaksi dengan emas. Oke, nomor 2. Nah, produk yang pertama kita anggap produk biasa. Ya, kelamaan kata Boteli. Nah, yang menarik produk 2 dan 3, yaitu beli emas digital. Walaupun digital, tetap ada emas fisiknya disimpan oleh sebuah perusahaan. Dan itu diasuransikan. Kalau nggak ada emas fisik nanti nggak syariah. Tidak syariah, kalau tidak ada fisiknya tidak syariah. Dia wajib ada fisiknya. Digital ini untuk mempermudah transaksi. Jadi kita beli emas digital plus daya ungkit. Nah, yang menarik nih daya ungkit nih. Apa yang dimaksud dengan daya ungkit? Nah, saya ambil contoh dulu. Misalnya mirip kita beli rumah. Ya, nilai rumah 1 miliar. Nah, biasanya kalau orang umum beli rumah 1 miliar ini nggak bisa langsung bayar cash kan. Biasanya kita DP dulu 20% atau 30%. Anggap contoh di sini kita DP 20%, yaitu 200 juta dari 1 miliar, betul nggak? Tapi yang jual rumah kan mau dapat uangnya cash. Nggak mungkin uang yang jual rumah, Ibu Teli mau jual rumah 1 miliar terus mau terima DP aja 200 juta terus orang bisa ambil rumahnya, kan nggak mungkin. Jadi tetap yang penjual rumah harus terima uang 1 miliar. Jadi supaya cukup uang kita ditambah pinjaman bank. Ini biasanya begitu ya. Maka bank ngasih pinjam 800 juta. Nah, artinya ada 800 juta sebagai daya ungkit dari bank. Sehingga walaupun kita baru bayar DP 200 juta, rumah ini sudah milik kita nih. Ya kan? Si penjual udah terima 1 miliar. Sekarang udah ganti nama nih walaupun kita baru bayar 200 juta. Cuma statusnya kita ada pinjaman di bank. Nah, 800 juta ini disebut daya ungkit. Nah, setelah kita pindah nama walaupun statusnya utang di bank, tiba-tiba tahun depan ada yang tawar. Mau beli rumah kita itu 1,5 miliar. Apakah kita berhak jual? Udah untung 500 juta nggak? Berhak dong, itu kan udah rumah kita. Berhak ya, walaupun belum lunas, walaupun baru DP 200 juta, walaupun cicil tetap berhak jual. Artinya kalau kita jual, berhak nggak kita terima keuntungannya? Halal nggak kita terima keuntungannya? Nah ini dia, karena ini cicilan. Ya. Nggak, tapi ada nggak yang rugi, yang komplain? Nggak ada. Bang komplain nggak? Yang punya rumah yang tadinya jual 1 miliar komplain nggak? Nggak ada yang komplain. Ada. Artinya kalau kita jual 1,5 miliar, maka 1,5 miliar kita jual, kita harus pulangkan uang bank. Betul nggak? Ya. Uang bank yang kita pinjam nggak? Kalau kita nggak pulangin uang bank ya nggak halal dong.
anggaplah bank itu berikut biaya bunga dan lain-lain menjadi 900 juta. Anggaplah pinjamnya di bank syariah. Kena penalti itu. Ya kan, ada biaya penalti dan lain-lain. Tapi masih terima kita 600 juta. Sementara DP kita cuma 200 juta. Berarti plus untung, ada untung nggak nih? Ada 400. 400 juta. Nah, ini logikanya dulu. Logika daya ungkit. Nah, sekarang kita kembali ke emas. Yang ada daya ungkit tadi. Misal, kita mau beli emas 100 gram. Dan misal lagi, harga 1 juta per gram. Berapa uang harus kita bayar untuk bisa punya nilai 100 gram? 100 juta. 100 juta. Nah, di sini kita hanya bayar 10 juta, yaitu 10%. Loh, dengan bayar 10 juta, kita berhak atas kepemilikan emas 100 juta atau 100 gram. Jadi walaupun baru bayar 10 juta, maka kita berhak punya 100 gram. Artinya 10 juta ini anggap DP. Ada 90 juta itu ada pembiayaan atau permodalan. Ibarat tadi kita bilang kita pinjam di bank. Tapi di sini permodalan dari kuantum, dari perusahaan Quantum Metal, dengan catatan tanpa cicilan, tanpa bunga. Karena ini 100% syariah, perusahaan ini sudah dapat 4 sertifikat dari lembaga syariah di Malaysia. Semua lembaga syariah terbesar di Malaysia kasih ini 100% syariah. Kasih penghargaan buat dia. Tanpa cicilan, tanpa bunga, permodalan 90 juta. Oke, artinya setelah kita DP 10 juta, kita dianggap sudah punya hak emas 100 gram. Oke, nah sekarang kita bicara harga emas. Harga emas kan naik turun. Nah, saya jelaskan dulu satu-satu. Kalau naik bagaimana, kalau turun bagaimana. Oke, kita jelaskan dulu kalau naik. Jika naik 5%, maka kenaikannya dihitung 5% dari 100 juta. Karena emas kita 100 juta. Maka kita dapat untung 5 juta nih untung. Atau setara dengan 50% modal DP yang kita store. Karena kita store DP kan 10 juta tadi lah. Ya. Nah, jadi untuk dapat untung 50% tidak harus menunggu harga emas naik 50%. Cukup harga emas naik 5%. Biasanya untuk naik 5% itu 1-2 bulan dan naik. Kita udah untung 50% dari uang ya? Hah? 1-2 bulan dan naik ya Pak ya? Ya, kalau untuk 5% 1-2 bulan biasanya udah naik. Nah, minimum DP-nya berapa tuh Pak? Supaya bisa dapat untung siang. Bebas. Nanti saya jelaskan sampai sana. Kita paham cara kerja dulu. Sabar dulu. Oke. Pahami konsep dulu. Jika naik 10%, maka sama dengan 10% dari 100 juta, yaitu 10 juta kita punya untung. Sama dengan 100% dari DP, modal yang kita store. Enak nggak? Bisa untung? Enak banget. 100%. Dalam waktu hanya 1-2 bulan. Tapi ini waktu ini relatif ya, tapi dari market yang saya analisa biasanya 1-2 bulan tuh udah naik 5-10%. Kalau naik 10% kan berarti 100%. Iya. Nah, sekarang bagaimana jika turun? Nah, kita pahami dulu jika turun. Kalau turun nunggu. Kalau emas turun 5%, maka sama dengan turun 5% dari 100 juta juga kan? Maka kita minus 5 juta. Oke. Jika turun lagi 10%, kan emas bisa turun. Maka hitungnya 10% dari 100 juta sama dengan minus 10 juta. Habis dong, nilai uang jadi 0 dong. Nilai, kita bicara nilai. Jadi 0. Bahkan bisa minus.
Nah, tetapi di sini, nah yang baiknya di sini adalah uang tidak hilang. Nah, kita tunggu sampai Walaupun nilainya 0, walaupun nilainya minus, sudah digaransi tidak ada margin call, tidak ada uang hilang, walaupun nilainya turun. Jadi, apa kerugian kita kalau nilainya turun? Nah, kita tunggu aja. kerugiannya hanya harus menunggu kembali harga emas naik. Maka kalau harga emas naik, maka kita profit kembali. Jadi turun sejauh manapun emas tidak akan hilang uang kita. Cuma kita harus menunggu karena nilai udah nol, tentu kita nggak bisa cairkan. Tapi setelah naik kita boleh jual lagi. Oke, sampai sini paham Bapak Ibu? Artinya Cepat dijawab. ya no Paham no Kak risiko. Ican. Ya no risk ya untuk uang, untuk modal, Resikonya hanya menunggu. Nah, jadi resiko hanya menunggu. Ini nunggu Otsu belum datang tenang. Di dalam sejarah dunia 1000 tahun yang lalu sampai sekarang, harga emas kalau turun naik lagi nggak? Ya, naik. Naik dong. Pasti naik lagi. Paling lama tuh dalam sejarah saya lihat turun 6 bulan baru naik lagi. Itu udah paling lama tuh, 6 bulan turun, nah baru mulai naik lagi, 1 tahun paling lama udah pulih. Jadi emas kalau dilihat per tahun, orang suka bilang emas tuh naik terus, selalu naik dari zaman dulu nggak pernah turun kata orang. Padahal emas tuh turun, tapi kalau dilihatnya setahun sekali memang naik terus. Oke, sampai di sini paham ya? Kita lanjut. Paham. Bagaimana jika sudah untung kita mau ambil keuntungan? Oh, kata Risa. Ya kan? Misal sudah naik 10%, maka kita boleh jual kapan saja. Sebenarnya nggak harus tunggu 10% ya Bapak Ibu. Intinya kalau lebih dari 3% saja, itu boleh jual. Di sini Kalau sistemnya, nggak ada menunggu lah. karena sistemnya syariah, itu wajib jual beli untuk terima untung. Tidak bisa hanya ambil profit saja. Jadi emas tadi Harus diambil semua. 100 gram jual semua. Bu, kalau 10 menit lagi putus, ini saya tadi belum bayar, saya punya paket Zoom. Kalau 10 menit lagi putus, klik lagi link tadi, kita sambung lagi ya. Wah, Pak Herman saya nggak ngerti ini laptop anak saya piye toh, Pak. Nah, itu Pak klik aja Herman. link yang tadi. Yang tadi ya. Link tadi itu akan nyambung lagi. Oke. Nah, Si Rizky di mana tadi kliknya Chan? oke, kita lanjut aja dulu. Nanti kan yang di WA saya tadi, Bu. Enggak, ini saya pakai laptop, Pak, saya nggak ngerti. Ya oke, nggak apa-apa. Kita lanjut aja dulu ya. Lagi selesai, Pak. Emas tadi yang 100 gram kita jual semua. Makanya tadi misalnya modal 100 juta. Termasuk pinjaman 90 juta. Ada 90 juta dari pemodal. Nah, saat naik 10%, maka nilai emas kita 110 juta kan? Ya. Nah, ini harus kita jual. Maka terima uang 110 juta. Karena di sini saat kita jual tidak ada pemotongan. Oke. Full bersih kita terima 110 juta. Tapi karena tadi uang pemodal 90 juta, maka 90 juta ini yang dari pemodal diambil kembali tanpa bunga. Jadi diambil kembali 90 juta lagi bulat. Maka ada lebih buat kita 20 juta. Yang mana 10 juta modal awal ditambah 10 juta untung. Berarti kita untung 100% ya dari modal. Ya. Nah, jika mau beli lagi, mau untung lagi, maka kita boleh beli lagi kapan saja. Mas turun kita beli lagi, mas turun kita beli lagi. Sampai di sini paham Bapak Ibu?
Paham, Pak. Nah, sampai di sini dulu Pak Rashid. Bisa ngikutin sampai di sini? Bisa Pak, bisa. Oke, saya jawab sekarang pertanyaan Pak Rashid. Bisa mulai dengan modal berapa? Satu unitnya $250, ditambah nanti ada manajemen Ya. fee. Manajemen fee $78,5. Tapi manajemen fee ini untuk 1 tahun. Nah, tapi kita dikenakan biaya per hari. Hanya di awal kita harus setor $78,5. Jadi biaya per harinya kalau dibagi 365 hari itu kita hanya kena $0,2. Apa maksudnya begini? Jika kita 1 bulan kita sudah jual, berarti 1 bulan udah jual, berarti kan kita hanya pakai uang pemodal hanya 30 hari kan? Ya. Nah, berarti kita hanya kena biaya 30 $6. Ya, 30 kali 6,2. 0,2 berarti sama dengan $6. $6 doang ya. Sementara untung kita tadi sudah 10 juta. Oke nggak? Jadi kelebihan lebih dari uang kita setor, maka kelebihan ini akan dikembalikan oleh manajemen. Tuh dikembalikan lagi. Akan dikembalikan. Hari ini. Hanya dipotong $6. Ya, jadi kita taruh dulu 1 tahun. Jika 1 tahun kita nggak jual-jual, di tahun kedua nggak perlu nambah. 2 tahun kita nggak jual-jual, kita nggak perlu nambah lagi manajemen fee ini. Tapi selama ini nggak ada orang yang bertahan 1 tahun. 1-2 bulan mereka udah ambil keuntungan jual. Nanti beli lagi, ya mulai lagi dari awal. Jadi mulai awal bayar lagi 78 nih Pak ya? Ya, bayar lagi 78. Nanti jual ke 70 sekian ini akan dibalikkan yang belum terpakai. Jadi kalau seandainya ada untung, udah mulai untung gede. Jadi kita cepat nilainya, dijual, nilai total rupiah hari ini kurang lebih hanya 4.800.000. Udah naik lagi nggak Pak hari ini? Belum. Belum, Sabtu dan Minggu tidak ada pergerakan harga. Karena Jadi hari ini nggak ada, kalau yang mau belanja hari ini nggak bisa ya? bisa untuk belanja, perusahaan punya stok, bisa belanja dengan harga stok terakhir perusahaan. Tapi kalau mau gadai nggak bisa. nggak bisa. Ya. Ya, mau beli paket leverage yang daya ungkit bisa. Kita bisa mulai dengan 4.800.000 dapat emas 4 gram. 250 kali 10. Yaitu $2.500 nilainya. Dolar senilai 41 gram. 41 gram ya. Yang kita bayar 4 gram, tapi emas yang kita dapat 41 gram. Pak, ini digital pembayaran dolarnya itu pakai apa? Pakai rupiah, karena dia udah buka kantor di Indonesia. Nanti waktu Jadi kita mau bukan pakai kripto ya? Nah, ini uang rupiah. Waktu kita jual juga kita langsung terima rupiah di rekening, Pak. Oke. Nah, ini produk kedua. Sampai di sini produk kedua paham? Menguntungkan nggak nih kira-kira, Pak? Santi, kamu paham nggak Santi? Sampai sini paham nggak? Ari, Menguntungkan nggak kira-kira? Itu pertanyaannya. Cukup menguntungkan. Terus Pak, nilai kos ini bagaimana kita tahu diberikan ke kita hari atau gimana? Nilai kurs di dalam website kita setiap 5 menit itu menyesuaikan dengan nilai di dunia. Kita boleh cek juga di online di Google nilai kurs emas hari ini pasti sama, Pak. Jadi ini mengikuti harga kurs emas dunia, bukan harga emas perusahaan, bukan harga emas toko, tapi harga emas dunia. 4 gram dapat 40. Oke. Sampai sini boleh paham? Oke. Kita lanjut. Dulu ya 60 kilo mas deh ya. Ya. Atau Bu, sebelum kita lanjut mungkin Bu Teli mau panggil anak dulu untuk saya putus untuk masuk ulang. Keluar dia Pak. Oh, dia lagi keluar. Nggak tahu sama sekali ya Bu ya. Takutnya putus ini. 3 menit lagi Nanti putus. apa pokoknya nanti lihat ini aja. Saya rekam lanjut aja, nanti Bu lanjut rekamannya ya. Oke. Ya. Sekarang produk ketiga. Pegadaian.
Nah, di Indonesia kan juga ada pegadaian. Kita bicara pegadaian lokal dulu. Indonesia dulu. Atau konvensional dulu. Misal, kita punya emas fisik 100 gram. Yang mana misal 1 juta per gram. Biar gampang hitungnya ya. Maka nilai emas kita hari ini setara 100 juta. Lalu kita bawa ke pegadaian kan? Maka gadai ini biasanya bisa cairkan uang senilai 85% sampai 90% dari nilai emas. Betul nggak? Maka kalau kita gadai, kita boleh bawa uang tunai. Misalnya 80% yaitu kita dapat 85 juta. Tapi statusnya emas kita masih di pegadaian dan kita titip. Oke, cuman kalau di pegadaian konvensional ada biaya, yaitu yang pertama kita harus cicil tiap bulan atau tiap 4 bulan. Ada kontrak, jika sudah sampai waktu kontrak harus lunasi. Kalau tidak lelang. Ya, kalau tidak mampu bayar, maka jika tidak mampu bayar maka dilelang, otomatis emas hilang. Ada bunga, atau kalau bank syariah dia tidak bilang bunga, dia bilang jasa titip 12% setahun. Oke. Jadi inilah yang di konvensional. Nah, sekarang kita bilang bagaimana dengan perusahaan kita. Ini 1 menit lagi nih. Ini si Bapak. Yang pertama di perusahaan kuantum ini sama ya, ini sama. Kalau kita punya 100 gram, kita dapatkan pencairan tunai 85% sampai 90% yaitu 90 juta. Oke. Tapi di sini tidak perlu cicil. Nah, ini yang menarik. Tidak perlu cicil. Biaya tahunan hanya 3,5% per tahun, tidak perlu juga bayar di depan. Emas tidak pernah dilelang sampai kapanpun. Artinya emas kita tetap ada, dan kapan kita boleh ambil. Ya, ya. Oke, kita sambung. Jadi di sini kita udah ambil uang 85 juta nih, karena kita gadaikan 100 gram emas kan. Ini beda ya. Ini tidak pakai daya ungkit ya. Pak, ini nggak ada layar Bapak hilang. Oh, sorry. Lupa share. Saya share screen dulu. Oke, udah lihat layarnya? Ya, sip. Oke. Tadi kita ulang lagi. Kalau kita lelang di pegadaian biasa, kita letak 100 gram emas. Andai kata kita misal harga 1 juta per gram, nilai emas kita 100 juta, terus pegadaian ngasih kita cairkan uang 85% sampai 90% biasanya kan. Anggap contoh 85%, maka kita dapat uang tunai 85 juta. Tapi statusnya emas kita masih ada 100 gram di pegadaian dan sifatnya kita titip. Nah, karena kita titip dan kita bawa uang, ada biaya dari pegadaian. Kita harus cicil tiap bulan. Ya, kalau kita tidak cicil, nanti apabila masa kontrak habis, kita harus lunasi. Kalau kita tidak lunasi, maka tidak mampu lunasi, maka emas kita dilelang. Artinya emas kita hilang. Kemudian karena ada jasa titip, ada bunga. Kalau tidak mau disebut bunga oleh pegadaian dan bank syariah, disebut jasa titip sebanyak 12% per tahun. Oke. Ini ya, jadi kalau di pegadaian itu ada resiko emasnya hilang walaupun uangnya udah tarik 85 juta. Tetap rugi kan? Bagaimana dengan perusahaan kuantum? Nah, sama tadi story-nya, kita bawa 100 gram emas fisik, nilainya 1 juta, berarti nilai 100 juta kita gadaikan. Nah, kita bawa ke kuantum yang namanya produk GCA. Nah,
kita cairkan 85% juga atau 90%, maka dapat uang cash 85 juta. Sampai di sini story-nya sama kan dengan yang di atas. Ya. Nah, tapi bedanya di sini di Quantum ini tidak perlu dicicil. Per bulan sekian tidak perlu dicicil. Selamanya tidak perlu dicicil. Oke, selamanya tidak perlu dicicil. Jadi uang 85 juta boleh pakai untuk kebutuhan. Tapi statusnya, walaupun kita tidak cicil, statusnya emas kita tetap tersimpan di perusahaan ini yang 100 gram tadi tidak akan berkurang. Jadi tetap punya tabungan emas. Tapi ada biaya tahunan 3,5% per tahun. Dan menariknya, 3,5% per tahun ini tidak perlu dibayar sama sekali. Tidak perlu bayar di depan. Tahun depan gimana? Tidak perlu bayar juga. Udah 2 tahun gimana? Tidak perlu dibayar juga. 10 tahun bagaimana? Tidak perlu dibayar juga. Dan emas kita tidak pernah dilelang, tidak pernah hilang. Nah, yang namanya emas, di dalam konsep ini kita main jangka panjang. 5 tahun ke depan, atau 10 tahun ke depan. Harga emas pasti naik nggak? Naik dong. Pasti atau tidak pasti? Pasti. Ya, sejarah membuktikan selama ini emas tiap tahun naik, apalagi 5 tahun atau 10 tahun ke depan. Nah, jika 5 sampai 10 tahun ke depan harga emas naik, sudah bisa menutupi uang yang kita pakai 85 juta ini tadi, naik, bisa kenaikannya melebihi dari 85 juta kita tadi, maka emas kita kembali 100%. Tanpa perlu bayar pokok, tanpa perlu bayar pinjaman. Lah lantas siapa yang bayar? Yang bayar adalah kenaikan harga emas di pasar. Bukan perusahaan yang bayar. Jadi ini tidak ada beban sama perusahaan 1 rupiah pun. Tapi karena emas kita tadilah nilainya naik, Nah, emas kita tadi yang membayar pinjaman kita tadi. Sampai emas sini naik. paham? Nah, termasuk biaya yang 3,5% per tahun tadi, bukan uang kantong kita yang bayar, tapi dari kenaikan harga emas yang 100% ini. Jadi emas kita akan kembali utuh. Ini untuk program hari tua. Kita dapat dari situ. Sampai sini pahamkah? Ada pertanyaan? Apa yang mau ditanyakan? Pak Herman, tadi kan kita dapat uangnya 85%. Ya. Nah, kalau seandainya kita butuh lagi kan masih boleh dihabisin yang 15% ya kan? Boleh. Nah, ini yang menariknya. Kalau di bank, sisa 15%, kalau ibu mau ngambil, ibu harus lunasi dulu pinjaman 85 juta. Ah. Kalau di sini, ada sisa 15%. Terus katakanlah 2 bulan ke depan, masih perlu uang mau ambil yang 15% ini. Kita boleh ambil. Tapi kalau kita sudah ambil 15% sisa, maka emas kita dianggap habis. Tidak ada titipan. Kalau kita udah ambil yang sisa 15%. Tapi selama kita tidak ambil sisa 15%, maka emas kita utuh 100 gram tadi. Bisa naik, nilainya naik dari nilai 100 gram, bukan naik dari nilai 15%. Maka emas tadi bisa membayar pinjaman tadi. Bisa membayar biaya gadai tadi. Tapi boleh ambil yang sisa itu. Tapi kalau kita udah ambil ya dianggap selesai. Tidak ada tabungan lagi. Tapi menarik kalau dibandingkan sama pegadaian biasa, pegadaian di luar sana, ambil 15% ini pun tidak bisa. Harus dilelang, kalau ada lebih baru kita boleh ambil. Tapi selama ini yang namanya lelang selalu kurang nilainya. Lelang pasti Hilang. apa? Yang habis, kadang-kadang harga emas yang kita bayar lebih dari emas yang kita itu. Seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan kah? Silakan tanyakan.
Ada pertanyaan silakan sebelum kita lanjut. Terus Pak. Oke, dari dua program yang tadi menguntungkan nggak buat kita? Menguntungkan. Menguntungkan ya, tidak dirugikan. Tapi pertanyaannya perusahaan untung nggak nih? Bisa bertahan nggak perusahaan? Dari mana untung perusahaan? Nah, kita harus tahu juga dari mana untung perusahaan. Kalau perusahaan rugi, pasti tutup suatu hari, betul nggak? Kita juga harus hitung perusahaan bisa untung nggak. Nah, kita bicara bisnis jual beli. Ini kan konsep jual beli. Maka kalau kita bicara jual beli harus ada uang masuk dan harus ada uang keluar. Oke. Nah, kalau kita bicara bank yang sistem gadai tadi, kalau kita bicara bank ini, maka uang masuknya tadi dari cicilan. Maka dia wajib cicil. Atau kalau nggak mampu cicil, maka dia lelang. Baru dia dapat uang. Karena nggak akan kuat perusahaan kalau orang tidak cicil, tapi dia harus, setiap orang taruh emas dia harus bayar, tiap orang taruh emas dia harus bayar, tapi dia tidak boleh jual emas orang, ya bangkrut bank juga. Betul nggak? Nah, Yes. bagaimana dengan perusahaan ini? Kita nggak perlu cicil. Nah, sementara uang keluarnya dia kasih orang 85% sampai 90%. Oke, nah sekarang kita bicara Quantum. Ini nama perusahaannya Quantum. Quantum Metal. Quantum Metal ini tadi uang keluar kan? Orang tarik uang cash kan? 85% sampai 90%. Nah, uang masuknya dari mana? Nah, ini kita lihat. Karena Quantum ini memang perusahaan distributor emas terbesar. Dia memang setiap hari, bahkan setiap detik, jual emas. Artinya ada pemasukan saat orang beli emas. Jadi putaran uangnya dari orang yang beli emas. Oke, sama. Tadi kan kita titip emas digital sama dia. Emas kita titip, kita beli sama dia emas digital. Emas digital yang kita beli sama dia itu bisa kita gadaikan balik sama dia, dia bayar 85% sampai 90%. Oke. Nah, terus statusnya titip. Pertanyaannya, memang tadi dia bilang emas kita nggak akan dilelang, nggak akan dijual ke orang lain, artinya tidak akan hilang. Tetapi sebenarnya secara tidak langsung, ya, secara tidak langsung, emas yang kita titip tadi tetap terjadi jual beli sama orang lain. Dalam setahun mungkin sudah 1000 kali dia putar. Jual lagi, ada lagi orang beli, gadai lagi, beli lagi, gadai lagi, dan seterusnya. Di saat orang lain beli emas, maka perusahaan untung. Nilai emas 100%, kalau beli emas kan ada selisih kurs dan jual ya. Ya. Ditambah 7% margin spread untuk jual beli. Artinya perusahaan menjual senilai 107%. Perusahaan untung nggak? Tidak ada. Untung nggak nih perusahaan? Untuk mah. Untung ya? Ya. Saat gadai dia hanya kasih 85%. Persen. Dengan kata lain, 85% ini secara tidak langsung dia beli emas kita hanya bayar 85%. Ya. Terus dia jual 107% di luar itu. Nanti orang sudah beli 107%, orang mau gadai lagi, dia kasih lagi 85%. Terus dia jual lagi sama orang lain 107%. Ini mutar-mutar terus. Untung banyak nggak perusahaan ini? Untung. Banyak. Kita pun tetap untung karena kita udah tarik 85%, tapi emas kita tidak pernah hilang. Kita diuntungkan oleh apa? Oleh kenaikan harga emas itu sendiri. Bukan perusahaan yang kasih untung nih. Sementara perusahaan untung jual beli ini, tapi dia tidak ada kewajiban kasih kita untung. Yang kasih kita untung adalah kenaikan harga emas.
Artinya perusahaan tidak ada beban. Maka dari itu, perusahaan juga Hilang 100% mampu kasih kita pinjaman modal yang tadi 90% tanpa perlu bebankan bunga, Tetap jambi. tanpa perlu dicicil. Kenapa? Karena perusahaan sudah untung dari tanpa bunga, tanpa cicil. jual beli emas. Perusahaan sudah untung dari sini, dari jual beli, bukan dari bunga berbunga, tapi dari jual beli emas. Apakah jual beli emas ini bisa rugi? Tidak pernah rugi jual beli emas. Karena dia tidak pernah dan tidak perlu jual di bawah harga, selalu di atas harga, betul nggak? Yang kalau perusahaan distributor emas mana pernah jual rugi. Kalau orang biasa kepepet ya jual rugi, emasnya digadai. Kalau tahu aku, Betul? Toko emas saja nggak pernah jual rugi dah. Mas gitu. Nah, Ya, sampai sini masuk akal? masuk. Nah, masuk akal Pak. Jadi kita jangan beranggapan itu ya. oke. Jadi kita lihat paket produknya menguntungkan kita, perusahaan tidak ada beban, sehingga konsep ini bisa jangka panjang, kita untung, perusahaan untung. Oke, nah kalau mau mulai dengan modal berapa supaya bisa dilipat gandakan emas kita jadi 10 kali lipat? Nah, tadi saya sudah jelaskan, kita boleh mulai dengan modal $250 saja, tambah biaya $78 sekian, $78,5 anggap, jadi rupiah sekitar 4.800.000. Nah, langsung kita dapat nilai emas senilai $2.500. Kalau mau lebih dari ini boleh, ini minimalnya. Nah, dengan kita sudah melakukan pembelian paket ini, kita pun berhak jadi distributor atau istilah di sini introduction. Nah, ibaratnya kalau kita jadi distributor sini sudah sama dengan punya toko emas sendiri. Kita jual masih lebih murah dibanding harga Dengan emas harga pasar. di pasar. Aliviasi di sini berlaku, Pak. Apa? Aliviasi, Afiliasi bonus. ya. Nah, kalau jadi di sini setiap orang yang beli itu tidak langsung jadi afiliator, tidak langsung jadi distributor karena ini bukan multi level. Jadi kita harus beli ini, syarat untuk jadi itu harus beli paket ini dan kemudian direkomendasikan oleh leader untuk menjadi afiliasi atau kita sebut sini distributor. Jadi nanti setelah kita beli laporkan ke saya laporkan langsung ke upline saya untuk jadikan orang ini sebagai afiliator atau distributor. Baru kita dapat penghasilan. Nah, di sini konsep penghasilannya itu nanti saya bagikan lewat video saja. Intinya saya hanya kasih tahu teman saya yang ajak ini jadi distributor itu baru 2 tahun. Oke. Sekarang income-nya sudah total 70 miliar sampai 80 miliar lah rupiah. Hanya kerja 2 tahun. Nanti bisa lihat di rekaman Zoom ya. Nanti saya bagi rekaman Zoom bagi yang belum nonton. Saya bagi rekaman Zoom, boleh tonton secara detail. Nanti kita dikupas lagi. Tiap bulan dia penghasilannya 7 miliar sampai 8 miliar. Ini sebulan. Tiap bulan. Di bawahnya berapa, Pak, yang sudah store tuh? Oh, di bawahnya itu nggak bisa dipatok, Pak. Kenapa? Karena orang beli, satu orang aja bisa beli emas berkali-kali. Kemudian walaupun tadi nilainya cuma 250, bisa aja orang main 100 juta, Pak. Bisa aja orang main 1 miliar, Pak. Karena tuh 250 itu kan angka minimal, syarat. Tapi kalau orang ketemu investor yang punya duit, wah ini menguntungkan saya taruh 1 miliar, boleh tanpa batas, Pak. Nah, cuma saya cerita dulu, penghasilan teman saya tadi sekarang sudah konsisten setiap bulan tambah besar 7 sampai 8 miliar per bulan dan dia sudah punya tabungan emas 60 kilo. Ya, kita udah lihat live-nya waktu di Zoom, nanti teman-teman boleh lihat rekaman live-nya.
dan sudah beli rumah mewah, sudah beli mobil mewah, ya apapun lah kehidupannya udah freedom lah saat ini. Itu mah berapa persen dari ini? Nah, dari hasil affiliate, dari hasil distri. 6 kilo. Nah, emas digulung terus ada uang beli emas, ada uang beli emas. Oke. Nyamannya sedekah ya, Chan. Nah, jadi dari pengalaman jual beli emas Inilah, kita langsung siapkan dari rumah sakit. yang pakai daya ungkit Kita dah. per tahun untungnya 1000% lebih, bukan 100%, tapi 1000% lebih. Kok bisa 1000% lebih? Karena berputar lebih dari 10 kali sampai 14 kali dalam 1 tahun. Jadi emas turun beli lagi, emas naik jual, turun beli lagi, jual, turun beli lagi, jual, sampai 10 kali sampai 14 kali dalam 1 tahun, mereka untung lebih dari 1000%. Nah, kita bayangkan kalau kita taruh deposito, ya, itu paling 6% setahun, itu pun kena pajak. Ini kena pajak juga sih, tapi ya 1000% kita untung. Oke, kira-kira Baru kita daftar NPWP. Pajaknya di sini yang langsung dipotong dari perusahaan Indonesia. perusahaan Indonesia, pajaknya dipotong masuk pajak Indonesia. Karena saat kita WD langsung masuk ke rekening Indonesia, langsung dibayar pajak Indonesia. Itulah gunanya dia buka kantor di Indonesia supaya kita bisa bayar pajak di Indonesia. Nanti ada laporan pajak ya Pak. Terus begini Pak, yang untuk pajak tahunan SPT tahunan itu kita juga mengikuti ini atau sudah mereka langsung melaporkan? Kita dapat laporan pajaknya, dapat invoice-nya, nanti kita yang laporkan SPT-nya Pak. Oke. Nah, perusahaan juga melaporkan sih Pak. Perusahaan juga melaporkan, tapi kan kita memang wajib melaporkan SPT pribadi Pak. Nah, kita lampir aja. Ya, Pak Herman, ya. kalau udah punya duit sebanyak gini mah gampang Pak, tinggal kita bayar aja konsultan pajak untuk bikinin. Betul Bu. Nggak usah pusing. Makanya Puan Aida sekarang selain dia main pribadi, dia juga main atas nama perusahaan, dia bangun PT untuk main ini. Karena kalau PT pajaknya jauh lebih ringan. Dia bisa konversi kembali dengan biaya-biaya PT-nya. Jadi dipotong nanti pajak, malah bisa dapat pengembalian. Di perusahaan resmi dia bayar pajak. Kalau Bu Aida ini kan cepat PT Angel. Sampai sini pertanyaan. Jadi nanti marketing plan bonus saya kirim personal saja ya. Nah, siap. Ari ada mau ditanyain Ari? Cuma saya hanya bilang kalau teman saya tadi bukan seorang leader besar, dia seorang ibu rumah tangga juga, ya, harus ngurus anak dan istri juga, tapi penghasilannya sudah bisa gini, punya ngurus anak dan suami ya, penghasilannya sudah 70 miliar. Oke nggak kira-kira nih? Kalau dia bisa, kita bisa nggak nih? Bisa lah Pak Herman, masa nggak bisa sih? Sangat bisa. Ya, dia bukan pemain hebat. Saya kenal teman saya ini dari tahun 2018. Saya tahu kapasitas dia presentasi juga santai-santai aja, tidak hebat-hebat kali, artinya orang biasa rata-rata. Tapi karena dia lihat ini peluang, dia jalan terus. Nah, terbukti dalam 2 tahun bisa capai income segini. Nah, dan yang lebih menarik lagi, dia bilang, yang bikin saya bilang iya ya, saya bilang. Yang lebih menarik dia bilang, tahu nggak? Saat harga emas turun katanya, penghasilan saya malah naik katanya. Loh kok bisa, saya bilang? Karena di saat harga emas turun, orang akan beli emas. Walau tidak perlu saya motivasi, ya, tidak perlu saya suruh, dia bilang, orang akan beli emas saat harga turun. Karena orang tahu emas itu akan naik lagi. Betul nggak? Harga emas naik, Harga emas naik kita jual, agak turun kita beli. Seperti itu main emas. dari downline kita yang belanja emas naik, Ya. untung dari Tim kita belanja emas, kapan aja dia belanja emas, kita dapat komisi di sini. Iya. Jadi kita udah sama dengan punya toko emas sendiri. Dia beli sama kita jauh lebih murah daripada beli di toko emas. Naik. Untung kita tuh. Mau perusahaan ini, ha?
emas naik emas dulu untuk Tetap untung. Kita pun gitu kan? Kita pun gitu. Sama. jadi kita dijual beli. Ini lah sistemnya. Karena transaksi pasif kita harus ada menjual dan membeli. Syariah kan, Bang? Oke. Oke ya, tekadkan datang ke bawah sini nih, kita ketemu sama motivator nih. Ngerti kan bisa cara mainnya? Oke, sampai sini ada pertanyaan Bu Teli sama Pak Rajid? Ada yang mau ditanya tidak, Chan? Tolong kirimkan ini aja Pak, video-videonya atau yang lainnya. Ya, video rekaman saya akan titipkan ya. Lalu itu untuk yang pendaftarannya kalian. Ya, link pendaftaran juga saya akan kirimkan segera. Jadi bisa dipelajari lebih detail. Nah, terus saya tambahin sedikit. Tarik Sekedar- Udah, ntar enggak tinggal dijual emasnya. tapi itu masuk dalam yang pertama sebenarnya. Tinggal jual emas. Ah, Tinggal jual emas aja. Kalian afiliasinya Pak ya? Tidak akan Afiliasinya Pak. ada. Betul. ya, karena dengan enggak kalau dia Pak, untuk presentasinya ada Pak yang untuk ini yang langsung itu. Jadi saya kirim ke itu ke kawan. Ya, ada videonya Pak. Nanti Pak, ada video saya kirim lengkap setelah ini ya Pak. Bu Oke, Teli. oke. hari ini Halo Bu Teli. Bisa pesan gue ya. Kemarin. Gimana kalau kita Halo Bu Teli. Ya, Pak. Kita sudahi atau saya tambah lanjut sedikit Maaf Pak, Mau apa tambah. yang mau ditambahin, Pak? ya? Mau tambahin apa? Banyak mungkin infonya Pak. Ya. Oke. Ini buat informasi aja, mitra bisnis dari perusahaan ini tentang saya balik ke tentang perusahaan sedikit. Nanti teman-teman boleh cross check langsung di lapangan bahwa perusahaan ini kan tadi saya bilang bank-bank terbesar di Malaysia sudah beli emasnya dari perusahaan ini, dari distributornya. Benar atau tidak? Nah, ini boleh catat. Mitra bisnisnya Bank Muamalat sama Afin Bank ini yang pasti di Malaysia. Dua perusahaan bank besar ini beli emas sama Quantum, dan dia adalah distributor dari Pertmin Australia. Pertmin Australia ini adalah pabrik emasnya Australia yang terbesar milik negara. Kalau kita bilang ini Antam di Indonesia. Nah, si Quantum ini distributor tunggal untuk ASEAN dari Pertmin ini. Dan di Indonesia pun dia kerjasama sama Antam. Ini ada Ahlanul Tekun ini, kalau nggak salah saya koperasi yang sangat besar di Asia. Ini ada 60 juta member di sini juga sudah kerjasama sama perusahaan Quantum. Sama Oke. Bank Allianz, Pak. Bank Allianz. Nah, Allianz di Bank. sini ada organisasi koperasi ACO, ada M Angkasa Koperasi juga, Dewan Koperasi Indonesia pun sudah masuk Dekopin ya. Ada 22 juta member di sini. Jadi Dewan Koperasi Indonesia sudah bergabung di sini ya. Nah, ACO ini ada 60 juta member, organisasi koperasi ASEAN. Dan semua emas fisik kita itu Disimpan di- bukan disimpan oleh Quantum, tapi disimpan di sebuah lembaga independen yang namanya Brinks Singapura. Oke, Brinks Singapura ini dia sudah 150 tahun. Nanti teman-teman boleh cek di Google. Benar nggak Brinks Singapura ini perusahaan simpan emas dunia? Ada 110 negara yang simpan emas di sini. Jadi yang simpan emas di sini bukan hanya orang personal, tetapi negara. Ada 110 negara yang letak emas di sini, dan semua emas di sini diasuransikan di Lloyd's London. Jadi perusahaan Inggris London menerima asuransi dari emas yang ada di Brinks ini. Nah, kalau kita beli emas di digital, emas digital di Quantum, itu fisiknya ada di Brinks atas nama kita. Atas nama kita sendiri. Bukan atas nama Quantum, tapi atas nama kita pribadi. Jadi kalau nanti udah banyak, kita boleh pergi ke Brinks ini untuk tengok emas kita, nunjukkan identitas kita, maka emas kita dilihatkan dan kita kalau mau ambil boleh ambil. Tapi bisa ambil lewat website Quantum atau bisa ambil langsung ke Brinks. Oke. Jadi aman nggak kira-kira? Sangat aman. Aman ya. Nah, inilah dia. Oke. Jadi dia distributor daripada Pertmin Australia, dia juga distributor tunggal untuk ASEAN dari emas Panda Gold yang mana pabriknya di China. Dia juga distributor tunggal. Oke, nah itu yang mau saya tambahin. Jadi teman-teman bisa berpikir
ini bisnis yang layak dikerjakan atau tidak. Oke, aman atau tidak. Nah, silakan dinilai. Nanti kalau masih ada keraguan atau pertanyaan, boleh kita sambung lagi atau kita chat saja di grup. Nanti bisa minta masukan di grup. Atau hubungin saya atau Bu Teli secara langsung. Oke, saya rasa dari saya cukup itu. Nanti kita kalau ada pertanyaan. Oke, Bu Teli? Ya Pak. Sudah Oke, Pak. oke ya? Sudah cukup ya? Ya. Nanti Ya, saya nanti bantu. kalau ada pertanyaan teman-teman langsung ke saya Oke. ke Bapak. Oke. Oke, jadi nanti kita lanjut di chatting ya. Oke, jadi nanti kita boleh sambung. Salam sukses ya. Sukses Pak Herman. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak, rekodnya kirim saya Pak, Nah, rekodnya. nanti sore recordnya ya.